Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, jadi kami bertiga di sini ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir dari ujian akhir semester pada mata kuliah Investasi Sistem. Eh, Perkenalkan, nama saya Farhan Fadila Jabari. Saya bersama dengan dua teman saya, yaitu saya perkenalan. Saya Ricky Maulana Sani. Saya Muhammad Faris Firdaus. Jadi kami dari kelas Teknologi Informasi B ingin kan mengenai proyek akhir kami. Mungkin bisa dimulai, Faris, untuk prosedur percobaan dengan Gmeternya. Sebelum bisa melakukan percobaan dengan Gmeter, kita harus menyiapkan beberapa parameter dulu. Pertama adalah environment, yaitu OS Linux-nya. Yang kedua, kita juga harus mengaktifkan service HTTP, database server, dan activity log dari sistem. Lalu yang ketiga adalah kita harus mengisi konten untuk server yang akan kita akses. Dan yang keempat, kita juga harus mengkonfigurasi syslog agar dapat untuk menambahkan modul protokol UDP dan TCP agar dapat mendengarkan log dari server. Kemudian yang terakhir adalah konfigurasi untuk instalasi Gmeter itu sendiri. Nah, yang langkah pertama adalah pastikan OS kita sudah terinstall Java. Setelah itu kita download Gmeternya. Setelah Gmeter di-download dan diekstrak, kita buka aplikasi Gmeter. Nah, langkah pertama percobaan adalah pertama kita membuat thread group dulu. Jika thread group sudah dibuat, lalu kita isikan propertinya. Di situ ada 3 properti yang harus kita isi. Pertama adalah number of thread atau user. Ini adalah jumlah user virtual yang nantinya akan mengakses web yang kita uji. Selanjutnya adalah loop count. Loop count ini adalah berapa kali user virtual tersebut mengakses web. Sedangkan runtime period yaitu adalah lama durasi user virtual tersebut untuk mengakses web. Nah, setelah ketiganya diisi, kita tambahkan elemen yang dibutuhkan untuk pengujian Gmeter. Yang pertama adalah HTTP request default. Untuk menambahkannya, kita bisa mengklik kanan pada thread group, lalu add, config element, lalu HTTP request default. Ini adalah untuk mengatur kemana server yang ingin kita kirimi. Alamat server yang kita kirimi. Bisa diisi dengan domain server atau dengan IP servernya. Selanjutnya, kita tambahkan elemen yang kedua yaitu HTTP request sampler. Bisa ditambahkan dengan klik kanan thread group, lalu pencet add, lalu sampler, dan HTTP request. Nah, HTTP request ini untuk menspesifikasikan kemana request ini kita kirim. Dan di sini kita bisa mengisi pathnya. Misalnya kita ingin mengirim ke /WordPress atau /index, kita bisa mengisi di sini. Terus elemen terakhir adalah output result-nya, yaitu listener-nya. Kita bisa memilih berbagai macam listener, dan yang di sini listener yang kami gunakan adalah jenis graph result, sehingga mengeluarkan output dalam bentuk graph atau grafik. Nah, jika semua elemen sudah diatur, kita bisa menekan run untuk memulai simulasi atau uji performa. Akan muncul hasilnya setelah uji performanya selesai. Dari uji performa ini, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling utama adalah throughput rate dan deviation. Throughput rate ini adalah jumlah request untuk setiap unit dalam waktu yang di-handle server. Jadi, jumlah unit maksimal dalam per waktu. Misalkan di hasil yang kita dapat ini, throughput rate-nya ini. Yaitu pokoknya kalau throughput rate ini itu mengukur bagaimana performa server berdasarkan jumlah request yang dapat dihandle dalam waktu per menit.
Dan dari referensi yang saya baca, standarnya adalah 1000 request per menit. Selanjutnya adalah deviation, yaitu adalah ukuran variabilitas dari sebuah dataset. Nah, deviation ini nilainya harus rendah mungkin, karena deviasi yang tinggi menandakan adanya perbedaan dari waktu respon dari setiap request yang sangat tinggi. Nah, semakin mendekati 0 angka deviation, maka akan semakin bagus. Untuk selanjutnya, Vicky akan menjelaskan analisis log setelah melakukan percobaan Gmeter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis singkat dari log setelah melakukan testing dengan menggunakan Gmeter. Setelah kami melakukan beberapa percobaan lagi dengan menambahkan thread group baru, namun kali ini kami juga membuka syslog untuk melihat proses apa saja yang dapat terlihat. Kami mendapati bahwa dengan log dapat diketahui secara akurat apabila server mengalami overload akibat kelebihan beban pada server. Peristiwa ini terjadi beberapa kali ketika kami melakukan uji performa. Ketika kami melakukan uji performa Gmeter dengan jumlah thread atau user yang sangat banyak, dengan bantuan syslog kami dapat mengetahui waktu terjadinya overload. Kesimpulan yang kami dapat setelah melakukan pengujian performa dengan Gmeter dan syslog adalah bahwa dengan Gmeter kita dapat mengukur dua hal, diantaranya adalah berapa banyak pengguna yang dapat didukung sebuah aplikasi web yang diuji dan beban maksimum yang dapat ditangani server. Untuk selanjutnya mengenai kesimpulan dari keseluruhan percobaan akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan. Jadi untuk jawaban dari beberapa pada soal project-nya, untuk soal pertama yaitu aktivitas yang terjadi saat melakukan instalasi. Jadi pada saat melakukan instalasi virtual machine itu kita akan meminta untuk pertama memilih bahasa sistem terlebih dahulu. Kemudian setelah memilih bahasa sistem untuk melakukan konfigurasi layout keyboard yang digunakan. Kemudian setelah kita memilih layout keyboard, kita diberi opsi untuk melakukan konfigurasi pada koneksi jaringan seperti interface yang digunakan. Setelah itu, Ubuntu server akan menampilkan pilihan alamat mirror yang akan digunakan sebagai alamat untuk mengunduh package pada sistem operasi. Jadi semakin dekat alamat mirror dengan daerah kita, maka kecepatan untuk mengunduh package pada sistem akan semakin cepat. Kemudian sistem juga akan menampilkan opsi untuk melakukan konfigurasi pada storage yang akan digunakan, seperti partisi, hard disk, dan lain-lain. Jadi setelah semua konfigurasi selesai dilakukan, sistem akan menampilkan form yang harus diisi. Form yang harus diisi ini adalah terkait dengan akun yang akan digunakan pada sistem tersebut, nama host dari sistem, dan username-nya. Setelah itu, sistem akan melakukan instalasi yang akan memakan waktu lumayan lama. Setelah instalasi selesai dilakukan, Ubuntu akan langsung menuju ke halaman login. Jika user berhasil login, maka sistem operasi telah diinstal dan siap digunakan. Kemudian untuk dapat menjalankan apache web server pada sistem, kita harus mendownload paketnya terlebih dahulu dengan perintah sudo apt install apache 2. Setelah paket terinstall, web server akan otomatis aktif. Kita dapat memastikannya dengan cara mengakses browser, kemudian memasukkan alamat IP dari sistem Ubuntu. Jika web server berhasil dijalankan, maka browser akan menampilkan welcome page dari Apache Web Server. Lalu untuk menggunakan database, kita dapat melakukan instalasi terlebih dahulu dengan perintah sudo apt install MySQL Server. Kita dapat memastikan bahwa service MySQL telah berjalan pada sistem, entah sistem CTL, status MySQL. Namun, untuk dapat menggunakan database diperlukan konfigurasi pada beberapa bagian agar database tersebut dapat digunakan. Konfigurasi yang dilakukan adalah kita harus memasukkan password, kemudian sistem akan memberi opsi untuk menghapus anonymous user. Anonymous user ini adalah fitur yang digunakan agar kita dapat mengakses database tanpa login terlebih dahulu. Namun, penggunaan anonymous user ini hanya diperuntukkan untuk testing saja dan tidak direkomendasikan untuk digunakan pada tahap produksi, sehingga untuk parameter ini saya memilih tidak
agar lebih memudahkan dalam melakukan testing. Setelah itu, sistem akan kembali memberi opsi untuk mematikan akses login root secara remote. Untuk parameter ini saya memilih opsi ya, karena akses login root seharusnya cukup oleh lokal saja. Dan juga jika root dapat diakses secara remote, maka akan berbahaya bagi database dari sisi keamanannya. Opsi selanjutnya yang diberikan oleh sistem adalah untuk menghapus database dengan nama tes pada sistem, karena pada saat melakukan inisiasi MySQL pertama kali, maka MySQL akan secara otomatis membuat database test yang dapat digunakan pada proses testing. Untuk parameter ini, saya memilih opsi ya atau yes, karena rencananya saya tidak akan menggunakan database test, melainkan membuat database baru. Opsi terakhir yang diberikan oleh sistem adalah opsi untuk melakukan reload privilege pada table. Reload privilege ini akan memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan untuk dapat pada database. Agar tidak perlu menjalankan perintah restart MySQL kembali, saya memilih opsi yes pada parameter ini. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana HTTP server bekerja sama dengan database dan mengapa memerlukan database. Untuk mengetahui jawabannya, kita harus mengetahui pengertian dari web server terlebih dahulu. Web server itu adalah perangkat lunak yang merespon permintaan request dari browser. Jadi, web server memiliki peran penting untuk menghubungkan antara user dengan website. Tergantung pada jenis websitenya, biasanya setiap website itu membutuhkan database untuk menyimpan konten dan informasi lainnya. Informasinya dapat berupa posting blog, halaman, informasi produk, data pelanggan, atau jenis konten lainnya. Data pada database dapat ditampilkan pada website dengan bantuan web server. Ketika user memasukkan alamat IP atau URL pada search bar browser, maka browser akan mengirimkan request dari user ke web server. Kemudian, web server akan mencari data dari alamat IP yang dituju oleh user. Pada tahap ini, web server juga akan menjalankan query database yang ada pada source code untuk mendapat data dari database server. Kemudian, web server akan mengirimkan HTTP response yang berisi data website maupun database ke browser untuk dapat ditampilkan ke halaman browser dari usernya. Dan ketika user menekan aksi seperti menyimpan data, maka web server akan kembali mengirimkan request berupa query menuju database server. Kemudian menerima respons dari database berdasarkan menerima respon dari database. Jadi berdasarkan penjelasan yang tadi saya jelaskan, database ini dibutuhkan ketika pengembang websitenya ingin menampilkan konten yang dinamis untuk dilihat oleh penggunanya. Contohnya, pada website toko online, database itu sangat dibutuhkan agar pembeli dapat menyimpan data pembeliannya dan agar penjual dapat mengupload data produk yang ia jual. Namun, pada website yang hanya menampilkan data statis seperti welcome page atau landing page dari suatu produk, maka database itu tidak diperlukan. Mungkin bisa dilanjut oleh Ricky. Selanjutnya adalah mengenai pertanyaan nomor 4, yaitu apa saja yang terekam pada syslog ketika JMeter melakukan request dengan besaran yang bertambah secara bertahap. Setelah melakukan pengujian performa dengan beberapa thread group dengan jumlah request mulai dari yang kecil hingga yang sangat besar, kami mendapati bahwa ketika jumlah request uji performa pada JMeter terlalu besar atau melebihi kapasitas yang dapat ditampung server, maka akan terjadi peristiwa overload. Dengan bantuan syslog, kami bisa mendapatkan peringatan terkait overload, disertai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut setelah mendapatkan peringatan dari syslog. Dan memperhatikan output dari JMeter dapat disimpulkan beberapa beban maksimum yang dapat ditangani server. Pertanyaan kelima mengenai bagaimana cara membaca log pada sistem yang Anda buat dan informasi apa yang didapatkan dari log tersebut. Untuk membaca log dapat dilakukan dengan cara tail minf _var _log nama log yang ingin digunakan, atau bisa juga dengan grep min i S besar, I kecil, dan S besar lagi, _var
garis miring log, garis miring nama log yang ingin digunakan. Pada percobaan ini kami menggunakan jenis log syslog karena penggunaan utama syslog adalah untuk manajemen sistem. Fungsi yang paling menonjol dari syslog adalah pemberian peringatannya. Dengan menggunakan syslog, kami bisa dengan mudah mendapatkan informasi peringatan terkait masalah jaringan kritis, konteks terperinci dari peristiwa keamanan, masalah-masalah yang terjadi pada server, hingga peringatan aplikasi yang dapat memudahkan administrator melakukan troubleshoot. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.